Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas sebuah kisah penuh misteri yang melibatkan seorang pria penggali kubur dan jenazah seorang wanita cantik yang tiba-tiba hidup kembali dan mengucapkan kata-kata mengejutkan kepadanya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai selesai. Pada zaman dahulu di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Sayangnya, ia memiliki kebiasaan yang sangat buruk, sering mencuri barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Tindakan tercela itu biasa ia lakukan saat keluarga almarhum telah meninggalkan area pemakaman. Diam-diam ia akan kembali menggali makam tersebut untuk mengambil barang-barang yang dinilainya bernilai tinggi. Bahkan tak segan mencuri kain kafan jika terlihat berharga. Suatu hari, ia menguburkan jenazah seorang gadis muda yang dikenal sangat cantik. Ketika suasana makam sudah sepi, pemuda itu kembali dengan niat jahat. Ia menggali kembali kubur sang gadis, bermaksud mencuri kain kafannya. Namun, perilaku bejat pemuda itu tidak berhenti sampai di situ. Saat melihat wajah dan tubuh gadis yang baru saja dikuburkannya, nafsu syahwatnya pun memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia melakukan perbuatan keji terhadap jenazah tersebut demi memuaskan hasratnya. Usai melakukan tindakan mengerikan itu, hati pemuda itu dilanda kegelisahan yang mendalam. Penyesalan besar menyelimuti dirinya, dan perasaan berdosa terus menghantuinya siang dan malam. Ia merasa tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan atas dosa besar yang telah diperbuatnya. Namun, dalam keputusasaan itu, tumbuh keinginan untuk bertaubat dengan sepenuh hati kepada Allah. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Masjid Nabawi di Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Dengan penuh kecemasan dan hati-hati, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar tentang hukuman bagi seseorang yang telah melakukan zina. Umar menjelaskan dengan tegas bahwa bagi seseorang yang sudah menikah lalu berzina, hukumannya adalah dirajam hingga meninggal dunia. Sedangkan bagi yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Mendengar penjelasan itu, pemuda tersebut bertanya lebih lanjut, bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan yang jauh lebih keji, yakni menyetubuhi jenazah, padahal ia belum menikah? Pertanyaan itu mengejutkan dan membangkitkan kemarahan Umar. Ia berkata dengan nada keras, sungguh itu adalah perbuatan yang sangat menjijikan. Aku bahkan tidak dapat membayangkan betapa besar dosanya. Siapa manusia yang bisa sampai hati melakukan hal sekeji itu? Dengan hati yang diliputi ketakutan dan keraguan, pemuda itu akhirnya mengaku bahwa dialah pelakunya. Ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertanya kepada Umar, apakah Allah masih bersedia mengampuni dosanya yang amat mengerikan itu? Umar yang terkejut dan tak mampu berkata-kata segera memutuskan untuk mencari petunjuk dari Rasulullah. Ia masuk ke dalam masjid dengan hati yang gundah dan air mata yang mengalir. Melihat Umar dalam keadaan seperti itu, Rasulullah pun merasa heran dan bertanya, "Wahai Umar, apa yang membuatmu begitu sedih?" Umar menjawab, "Di luar, aku bertemu dengan seorang pemuda yang telah melakukan dosa yang sangat besar dan kini ia ingin bertaubat atas perbuatannya." Mendengar hal itu, Rasulullah memerintahkan Umar untuk membawa pemuda tersebut masuk ke dalam masjid. Saat berada di hadapan Rasulullah, pemuda itu langsung menangis dengan penuh penyesalan. Rasulullah pun bertanya dengan lembut, "Apa yang membuatmu menangis, wahai anak muda?" Dengan suara terbata-bata, pemuda itu menjawab, "Aku telah melakukan dosa yang amat besar. Aku takut Allah tidak akan mengampuniku, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya kembali, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau apakah engkau telah membunuh seseorang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab dengan tegas, "Tidak, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melakukan kedua dosa itu." Rasulullah pun mencoba menenangkan dan menghiburnya dengan kata-kata penuh kasih sayang. "Ketahuilah, wahai anak muda, sebesar apapun dosamu, bahkan jika setinggi 7 kali lipat langit dan bumi, Allah tetap bisa mengampuninya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Dengan suara penuh penyesalan, pemuda itu menjawab, "Dosaku lebih besar dari itu, ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah dosamu sebesar Arsy?" Masih dengan isak tangis, pemuda itu menjawab, "Saya kira lebih besar dari itu,
"Wahai Rasulullah." Rasulullah lalu memintanya untuk mengungkapkan apa sebenarnya dosa yang telah ia lakukan. Awalnya, pemuda itu tanpa malu dan enggan bercerita. Namun Rasulullah terus membujuknya dengan kelembutan hingga akhirnya ia mulai berbicara. Ia mengaku bahwa selama 7 tahun terakhir, dirinya bekerja sebagai penggali kubur. Seorang gadis muda yang cantik telah dimakamkan, namun pemuda itu dengan diam-diam menggali kembali kuburnya dan membuka kain kafan yang membalut jasadnya. Awalnya, ia berniat untuk membiarkan jasad gadis itu tetap dalam peristirahatan terakhirnya, tetapi hawa nafsunya memuncak. Dalam kelamnya malam, ia melakukan perbuatan bejat dengan menodai jenazah tersebut hingga ia merasa puas. Usai melakukan tindakan yang amat keji itu, ia meninggalkan makam tanpa rasa bersalah, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun, belum jauh ia melangkah, tiba-tiba jasad gadis itu bangkit dan bersuara, "Celakalah engkau, wahai pemuda. Tidakkah engkau merasa malu kepada Tuhan yang kelak akan menghisapmu di hari pembalasan? Aku kau tinggalkan dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku, saat seluruh manusia sedang diadili." Lanjut suara itu dengan penuh celah. Mendengar kisah mengerikan ini dari si pemuda, Rasulullah pun murka. Dengan nada tegas, beliau berkata, "Wahai pemuda yang durhaka, sungguh tempatmu layak berada di neraka. Pergilah dari tempat ini." Maka pemuda itu pun melangkah keluar dengan hati yang hancur dan semangat yang nyaris padam. Ia merasa bahwa pintu ampunan telah tertutup baginya, bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, masih ada secercah cahaya keinginan yang tulus untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang pasti, ia terus berjalan, berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan yang mengerikan yang telah ia perbuat. Sementara itu, Rasulullah berdiam diri, berserah dan berharap kepada Allah agar diberikan petunjuk ilahi tentang peristiwa memilukan yang baru saja diceritakan kepadanya. Di tempat lain, pemuda itu memutuskan untuk menjauh dari keramaian manusia. Ia mencari ketenangan di sebuah gua yang tersembunyi di pegunungan. Di sana, sendirian dan jauh dari dunia, ia menangis terseduh-seduh dan merintih dalam doa, memohon ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang menyesakan jiwanya. Dengan tekad yang mantap, pemuda itu bersumpah tak akan keluar dari gua hingga Allah mengampuni dosanya dan kabar pengampunan itu disampaikan langsung kepada Rasulullah. Selama 40 hari yang panjang, tubuh dan wajahnya berubah drastis karena kekurangan dan penderitaan. Di dalam gua itu, ia hanya bertahan hidup dengan makanan seadanya yang bisa ia temukan di sekitar tempat persembunyiannya. Setiap hari, ia menengadahkan tangan dan memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan, "Ya Tuhanku, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa. Jika engkau telah menerima taubatku, mohon sampaikan kabar ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Tetapi jika engkau menolak taubatku, maka biarkan aku merasakan akibatnya di dunia ini. Asalkan engkau membebaskan aku dari siksa yang jauh lebih pedih di akhirat kelak. Aku sadar bahwa aku tak akan sanggup menahan azabmu di akhirat nanti." Di saat yang bersamaan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Jibril pun menyampaikan wahyu dari Allah dan menyampaikan salamnya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk-makhluk itu?" Rasulullah dengan penuh tawadu menjawab, "Tidak, Allah lah yang menciptakan diriku dan semua makhluk di alam ini." Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Rasulullah kembali menjawab, "Tidak, hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh dalam memberi rezeki kepada hamba-hambanya." Jibril lalu bertanya lagi, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau yang memberi hukuman atas dosa-dosa mereka?" Dengan tegas Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah, hanya Dialah yang berhak menerima taubat dan memberi hukuman." Setelah itu, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Rasulullah, "Maafkanlah hambaku, karena sesungguhnya aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya." Bersamaan dengan itu, Allah menurunkan ayat, "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, padahal mereka mengetahui." Setelah menerima wahyu tersebut,
Rasulullah memanggil pemuda itu dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah telah menerima taubatnya serta menghapus segala dosanya. Tak lama setelah mendengar kabar gembira itu, pemuda tersebut wafat. Ia meninggal dunia dalam keadaan dirahmati dan diampuni oleh Allah. Berita tentang wafatnya pemuda tersebut segera menyebar ke seluruh penjuru kota Madinah. Masyarakat pun mulai memahami betapa luas dan agungnya ampunan dari Allah. Kisah hidup pemuda ini menjadi pelajaran berharga tentang tak terhingga kasih sayang serta pengampunan Allah kepada hambanya yang benar-benar bertaubat. Rasulullah bersama para sahabatnya merenungi peristiwa itu, menyadari bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama seseorang sungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Kisah pemuda penggali kubur yang mendapatkan ampunan ini adalah gambaran nyata dari kebesaran dan kemurahan Allah. Ia menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya bertobat, belajar dari masa lalu, dan menjaga diri dari dosa yang dapat merusak jiwa.